Teteh, apa sih yang membuat Teteh pengen tetap istiqomah di jalan Allah atau pengen bisa tetap istiqomah di jalan dakwah? I have no other better option. Karena Teteh pernah merasakan gimana hidup yang kalau menurut orang tadi ya, dengan bergelimang harta, dengan apa yang kata orang ada pacaran, ada pacar, ada gaul, prestasi, dan it didn't give me happiness, the true happiness gitu ya. Tetapi pada saat dekat sama Allah ada contentment, perasaan itminan kalau bahasa Al-Quran, yang kita merasakan ketenangan baik itu dalam ujian kesulitan maupun kemudahan, ujian kesedihan maupun kegembiraan. Kita tuh feel content gitu ya, merasa penuh, merasa cukup, merasa ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Teteh itu yang mahal. Sehingga kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, abis itu lebih susah nggak?" Menurut Teteh nggak, karena Teteh butuh ini. Teteh nggak mau kehilangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Hijrah Story. Hari ini Nabila sudah kedatangan tamu istimewa, Teh Karina Hakman. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu ya istimewa atau enggak. Insya Allah lah kita Istimewa. sharing-sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Istimewa, dibandingkan aku super istimewa. Seperti bumi dan langit. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Teteh sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT sehatkan ya. Nabila sehat nggak? Nabila nervous. Subhanallah. Nervous ada duduk di sebelah Teteh. Aduh ya Allah. Aku kenal Teteh itu dari tahu Teteh dari 2012. Oh really? Iya, Oh, awan Masya Allah. mahasiswa Unpad. Pertama kali ketemu sama Teteh itu 2012 ketika Teteh ngisi acara kajian Ini Sejarah Kita di Unpad. Oh, iya, Mungkin iya. Teteh nggak ingat aku, tapi aku sangat ingat Teteh. Tapi Subhanallah. kayaknya sulit sih kalau orang-orang nggak ingat aku tuh kayak nggak mungkin. Tapi aku ingat banget sama Teteh. Impresi pertama kali aku ngelihat Teteh tuh, ih keren banget Teteh ini ya Allah. Masya Allah. Kayak bidadari gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. la quwata illa billah. Kelihatan soleha banget. Tapi Subhanallah. satu hal yang paling menarik dari Teteh tuh, keluarga aku kan kayak ada campuran Chinese-nya tuh. Jadi kelihatan banget, cuma aku gak kebagian sipitnya tuh gak ada. Tapi adik aku, abang aku tuh kelihatan banget sipit. Terus aku ngeliat Teteh juga, kok kayak ada turunan Cindo nih gitu. Apakah benar Cindo gitu. Kayaknya perjalanan keluarganya kayak seru banget kalau ditanya gitu. Tapi aku gak pernah punya kesempatan untuk itu. Aku mau tanya deh, Teteh dulu, Teteh emang turunan kan ya? Turunan Tionghoa. Iya. Itu pasti akan sangat menarik bagaimana kisah perjalanan spiritualnya Teteh. Kalau Dari dibilang- keluarga yang campuran pastinya. Benar gak sih Teh? Iya. Memang kalau Teteh ya, mami sama papa memang beda agama. Jadi Oke. kalau papa Teteh, alhamdulillah muslim, satu keluarga besar memang muslim, orang Bengkulu gitu ya. Terus papa kuliah ke Bandung dan disitulah menikah sama mami ya, ibunya Teteh manggilnya mami. Mami memang turunan Chinese, satu keluarga dan non muslim ya. Nggak tahu gimana caranya ya dulu bisa menikah gitu ya, Masya Allah gitu. Tapi ya alhamdulillah, then there's me gitu ya. There's you. Ibu waktu itu Katolik, sekarang Kristen, tapi memang satu keluarga besar non-Muslim. Kalau dibilang challenging, dari dua sisi challenging juga sebenarnya ya. Di satu sisi karena Teteh setelah SD ya, Teteh pindah ke Pulau Jawa lagi, begitu. Oh, SD-nya di? SD-nya Teteh di Bengkulu, Di Bengkulu. dulu sama papa. Tapi kemudian setelah itu kan pindah ke keluarga ibu ya. Oh. Tinggal sama keluarga ibu, Maaf Teh, keluarga mami. divorce atau? Ya divorce waktu pas udah waktu umur 3 Teteh tahun. masih kecil, oke. Jadi kalau papa sih bilang alasan divorce-nya definitely salah satunya ya adalah karena perbedaan agama. Oke. Jadi ya udah begitulah ceritanya gitu ya. Terus abis itu Teteh tinggal sama keluarga ibu, especially waktu pas udah SMA, tinggal sama om, tante dari keluarga mami begitu ya, sama oma juga. Lalu kemudian kuliah di New Zealand dan waktu itu juga sama mami udah mulai reconcile lagi. Dibilang challenging, sebenarnya challengingnya itu bukan hanya karena latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga sih satu hal ya, karena Teteh masih ingat karena tinggalnya sama keluarga mami, jadi memang nggak ada yang reminder kita buat sholat ya. Oke. Nggak ada yang reminder atau nasehatin kita dalam bab-bab agama gitu. Walaupun ya mereka tetap mendidik bab-bab kindness and everything gitu. Tetapi faktor yang lainnya juga adalah karena
dari keluarga papa sendiri juga mungkin pada saat itu, if you watch this, papa, I'm so sorry. Ya, waktu itu juga masih dalam proses belajar mungkin ya. Jadi walaupun papa teteh suka ngingetin teteh sholat dan sebagainya, tapi penanaman nilai itu mungkin belum terlalu dapat sebenarnya. Ditambah waktu pas SMA, mungkin teteh salah pergaulan ya. Salah pergaulan. Define salah pergaulan. Mungkin kalau ngelihat teteh sekarang kayak gini gitu ya, mungkin orang nggak nyangka kalau teteh dulu di sini, kalau ada yang orang Bandung mungkin tahu ya, suka ada voting kan SMA terapa. Teteh dulu pernah di voting tergordes. Tergordes tuh tercerewet, terbawel, terapa segala rupa. Terus mungkin kalau ngelihat teteh pakai pakaian gini, orang nggak nyangka kalau dulu pergi ke sekolah gitu ya pakai rok SMA tuh ya di atas lutut gitu. Roknya rok hipster, terus pakai baju yang kayak gini, yang ya begitulah begitu ya. You all can see gitu ya. Dan sebagainya gitu. Tapi ya begitulah ya, memang kalau orang udah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan kehilangan arah juga anyway gitu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya. Jadi bukan hanya yang challenging itu latar belakang keluarga, walaupun itu satu hal ya, nanti mungkin ada ceritanya pada saat mau hijrah dari keluarga itu ya, banyak cerita juga, tapi dari lingkungan juga, lingkungan pertemanan juga kalau menurut teteh juga ngaruh ya, sedikit ataupun banyak gitu. Bagian lingkungan pertemanan itu apa challengingnya teh? Kalau SMA udah jelas ya, teteh jadinya karena salah gaul tuh jadi suka mabal teh bolos nggak masuk. Jadi teteh berangkat gitu, tapi teteh nggak masuk kelas. Gitu. Kemana gitu? Pamit ya. Pergi sekolah tapi nggak ke sekolah? Keluar aja nggak pamit gitu. Pamit. Keluar aja gitu ya, kan nggak tahu kepedean, nggak tahu gimana gitu ya. Begitu masuk ke kampus, memang awalnya waktu itu tuh motivasinya karena SMA-nya udah. SMA mana sih teteh? Teteh SMA 24 Bandung. SMA 24 Bandung. Jadi kalau ada di sini yang alma mater SMA 24 Bandung nanya ke guru-guru, mungkin gak akan kenal sama teteh. Kalaupun ada yang kenal, dia akan ingat, oh Karin yang dulu bandel banget gitu ya. Dulu begini begitu dan seterusnya gitu ya. Dan mereka mungkin nggak kenal teteh pakai kerudung seperti ini gitu. Terus tapi dari sana, karena teteh waktu itu pernah sampai yang kayaknya down banget, biasalah lebay-lebay remaja gitu. Masa SMA. Lebay-lebay banget masa remaja yang sampai kayaknya, aduh hidup nih buat apa sih gitu ya. Pokoknya pengen kalau bisa bunuh diri aja deh. Seriusan teh? Seriusan, teteh sampai makan-makanin kertas gitu ya. Seriusan? Serius, teteh karena nggak dikasih uang saku? Enggak, justru kalau uang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Uang nggak ada masalah. Sampai makan-makanin kertas karena udah digenjet sama teman-teman geng waktu itu ya. Terus kayak nggak jelas aja hidup. Digenjet gitu. Kenapa sih? Karena cantik ya? Subhanallah. Cantik kan jadi makanan yang kakak kelas ya. Ada, teteh nggak tahu sih alasannya apa, dan kalau harus nge-recall instant second kayaknya teteh nggak bisa pick up kisah detail-detailnya kenapa dibully apa gitu saja, ya? Tetapi yang jelas waktu itu juga dengan pacaran ala SMA tuh banyak dramanya lah gitu ya. Dan teteh tuh cuma berpikir, aduh pengen deh hidup yang lebih baik. Nah dulu ada salah satu sahabat SMA teteh, sama-sama nggak pakai kerudung, sama-sama kemudian ya maksudnya kami bukan anak rohis lah begitu ya. Dan teteh tuh nelfon dia untuk minta kind of motivation dan seterusnya, harus gimana lagi nih gitu ya. Lalu kemudian si sahabat teteh ini bilang, katanya dia bilang, Rin, gue nggak tahu hadis lengkapnya gimana, pokoknya gue pernah denger deh, pokoknya kalau kita ngedeketin Allah sejengkal, Allah tuh bakal ngedeketin kita sedepak. Kalau kita ngedeketin Allah sedepak, Allah Subhanahu wa taala akan punten, kalau kita mendekati Allah Subhanahu wa taala sejengkal, Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita sehasta ya. Kalau kita mendekati Allah sehasta, Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita sedepak. Kalau kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekati kita dengan berlari. Jadi waktu itu kayak mungkin salah satu anak tangga atau batu bata dalam proses hijrah teteh keseluruhan, di mana teteh ngerasa I need to make myself better. Cuman karena ya tadi ya di lingkungan teteh memang yang memegang nilai-nilai Islami mau siapa nih gitu ya. Jadi teteh hanya berpikir menjadi seseorang yang lebih baik itu adalah seseorang yang prestatif, lebih bagus secara akademis, lalu kemudian akhirnya nantinya pakai kerudung. Definisi teteh tuh kayak gitu ya, pakai kerudung dan sebagainya. Jadi ya udah itu yang teteh usahakan. Makanya kemudian teteh berusaha dapetin beasiswa, teteh berusaha ini itu dan seterusnya. Nah pasca lulus SMA, teteh tuh sempat dulu masuk di Unpad.
angkatan 2007, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Nah, waktu itu gara-garanya adalah Teteh coba daftar beasiswa kemana-mana nggak keterima abis SMA. Ya iyalah ya, anak mabal gimana caranya dapat beasiswa gitu kan. Maka Teteh masih ingat anak mabal tapi lulus Unpad ya. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Jalur normal juga ya, maksudnya zaman dulu SBMPTN yang bayarnya murah banget itu. Nah jadi Teteh masih ingat banget waktu pas melangkahkan kaki pertama ke Unpad tuh Teteh udah bertekad di dalam diri Teteh, pokoknya gue harus bisa dapat beasiswa S2 ke luar negeri, pokoknya gue harus bisa bikin orang tua gue bangga, pokoknya gue harus bisa pakai kerudung. Kayak that's my definition of getting closer to Allah. Udah aja, tapi begitu masuk ke kampus Fakultas Ekonomi Unpad ya, Teteh nggak tahu kalau sekarang gimana, cuman kalau dulu banyak anak gaulnya ya di sana ya. Jadi kayak Teteh maju mundur gitu mau pakai kerudung. Nah, ini anak gaul gue pakai kerudung nanti gimana ya gitu ya. Akhirnya nanti deh beres ospek gitu. Ospek dulu aja gitu ya. Udah selesai nih ospeknya. Nanti deh lihat dulu first day-nya gimana, pakai kerudungnya nanti lagi gitu. Begitu udah selesai, nanti deh Ramadan, nanti deh tahun baru, akhirnya nggak pakai-pakai tuh si kerudung itu gitu ya. Itu satu sisi ya, mengejar hijrah tadi gitu. Tapi di sisi yang lain kemudian juga akademis. Jadi Teteh waktu itu memang langsung ngeburu berbagai organisasi, nggak tahu lah kalau sekarang definisi prestasinya apa kalau buat anak-anak S1. Jadi waktu itu langsung ikutan beberapa organisasi, terus nyari aktivitas di luar kampus. Jadi Teteh dulu ikutan orkestra. Karena Teteh main biola, Teteh main piano, and I sang. Jadi dulu Teteh nyanyi. Jadi you memang sing? nyanyi. Yes. Don't sing anymore. Jadi dulu memang akan nyanyi di acara-acara dan seterusnya kayak gitu. Jadi ngumpulin portofolio lah. Alhamdulillah, biiznillah, bifadlillah waktu itu dapat info ada beasiswa S1 ke New Zealand memang khusus untuk mahasiswa semester 2. Jadi Teteh daftar semester 2, keterimanya di semester 3. Nah, jadi tahun 2009 nah itulah Teteh berangkat ke New Zealand. University of Auckland. Ngambil jurusan? Jurusannya double major Teteh waktu itu, ngambil manajemen, kalau di Indonesia apa ya, supply chain management pokoknya, and marketing, Bachelor of Commerce. Bachelor of Commerce. Itu udah pakai hijab Teh belum? Masih, tapi on off. Jadi kayak lepas pasang. Gara-garanya adalah ini kalau ada teman-teman kampus ya, mungkin tahu ya Teteh dulu kayak gimana. Jadi dulu Teteh punya partner jahiliyah lah di kampus begitu ya. Punya partner jahiliyah. Jadi Teteh dulu tuh maju mundur mau pakai kerudung, kenapa? Aduh, masa sih pakai kerudung terus masih pacaran? Kayak gitu. Terus itu satu ya. Terus yang kedua juga Teteh nyobain pakai kerudung nih. Terus pas pergi ke bioskop yang biasanya dipanggilnya Kak, terus dipanggilnya jadi Mbak. Terus nyobain pakai kerudung lagi, ketemu sama teman-teman yang biasanya nongkrong bareng. Terus dia bilang katanya, Rin, lo seriusan? Kayak nenek-nenek lo. Jadi kayak gituin. Jadi karena lingkungan tadi kayak gitu ya, Teteh tuh on and off. Jadi nyobain nih di kampus pakai kerudung. Di luar kadang-kadang nggak pakai kerudung. Dan itu bertahan sampai di New Zealand. Nah pas berangkat ke New Zealand, pakai kerudung, tapi kadang-kadang juga nggak pakai kayak gitu. Jadi on and off. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sedang berusaha untuk hijrah dan sedang dalam fase itu, kuatkan, jangan putus asa. Bismillah, mudah-mudahan nantinya bisa istiqomah. Yang kemudian hits hard itu adalah ketika sampai di New Zealand, kan Teteh tuh dalam proses perjalanan tadi ya mencari, ingin deh bisa bahagia. And I have my definition of happiness. Bahagia itu adalah kalau bisa berprestasi. Bahagia itu adalah kalau bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Bahagia itu kalau punya pacar. Bahagia itu kalau punya teman-teman gaul. Bahagia itu kalau punya ini. Sampai di tahun 2009 itu dan Teteh udah berangkat ke New Zealand. Yang ngeliatin checklistan, I've done them all. But happiness is still not here. Gitu. Jadi kayak orang, sampai Teteh masih ingat tuh ya, ada teman Teteh anak ITB, waktu itu dia bilang pas Teteh udah beres-beres mau berangkat dan seterusnya, dia bilang, lo asik banget hidup lo Rin ya, pokoknya lo begini, lo begitu, dan pokoknya kayaknya dari luar tuh kesannya kayak yang awesome gitu ya. Padahal pas Teteh berangkat di New Zealand, iya ada happiness kayak euforia gitu ya. Oh ini nih udah masuk ke universitas terbaik di New Zealand, dapat beasiswa, I did it, that kind of feeling. Terus Teteh sempat menang talent show juga di New Zealand. Gitu-gitulah. Nah, tapi di malam-malam itu bulan-bulan pertama ya Teteh di New Zealand, Teteh tuh sering banget nangis.
itu juga kayak aneh ya. Maksudnya apa yang ditangisin sih? Gak tahu juga. Pokoknya ngerasa hampa. Hidup nih buat apa sih? Gimana sih caranya mau bahagia? Disitulah kemudian Teteh ingat lagi tuh kata si temen Teteh yang dulu zaman SMA itu, sahabat Teteh yang di zaman SMA itu gitu ya. Oh ya memang harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ini udah pakai jilbab ya, walaupun on and off, dan jilbabnya tuh jilbab yang sebetulnya nggak menutup aurat sih ya, nggak menutup aurat secara sempurna. Gitu. Jadi terus apa lagi nih yang harus dilakukan gitu ya? Dan memang masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika kita mencari Allah, memang betul-betul mencari hidayah. Kalau tadi hadisnya, ketika kita mengejar Allah dengan berjalan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengejar kita dengan berlari. Bahkan ketika Teteh di New Zealand itu, Teteh nggak tahu mau nyari Allah di mana, Allah yang akan mempertemukan Teteh gitu. Nggak taunya itu karena Teteh mau belajar Islam sama siapa? Teman-teman Teteh itu non-Muslim, sahabat-sahabat dekat Teteh, orang Korea, orang New Zealand, orang Australia, itu sahabat-sahabat Teteh di asrama dan di kampus. Ada sih Teteh kenal beberapa teman-teman Indonesia ya, anak-anak PPI dan juga mahasiswa-mahasiswa sana, cuman rata-rata PR. Kalau permanent resident yang memang mereka udah stay lama di sana, yang kadang-kadang kalau sholat juga skip gitu ya. Yang makanan kalau makan babi juga bismillahin aja gitu. Jadi my surrounding was not that good gitu ya. Jadi walaupun kehidupannya hore-hore, Teteh masih ingat banget di salah satu scene Teteh pergi party, waktu itu kalau nggak salah party apalah begitu house ya. Party gitu ya Teh? Ya pokoknya teman-teman bikin party lah, karena mereka itu kan Senin, Jumat kuliah, belajar, berprestasi, tapi nanti Sabtu dan Ahadnya pesta-pesta gitu. Teteh masih ingat Teteh ketawa-ketawa, lalu kemudian teman-teman tuh ngedance dan seterusnya, dan pokoknya kita ketawa-ketawa segala rupa lah. Tapi kemudian di dalam hati itu sebenarnya Teteh sedih banget. Ngapain sih kayak gini gitu ya. Dan pada saat itu Teteh bingung, ini saya mau mencari Allah kemana? Musola aja saya nggak tahu di mana. Terus komunitas Muslim juga saya nggak tahu di mana dan seterusnya. Mohon maaf ya, itu kayaknya GoFood. Kang Supri ngirimin makanan. Aduh, ya nanti bisa di-cut. It's alright Teh. Iya gitu ya. Sampai suatu hari, kayak mungkin kisaran Agustus kayaknya, Agustus atau awal September. Karena Teteh ingat itu tuh udah akhir winter ya, akhir musim dingin. 2000? Akhir musim dingin 2009. Jadi memang Teteh sekitar sebulanan lebih lah ya di Auckland. Dan Teteh sedang galau-galaunya dan seterusnya. Jadi pulang dari kampus. You were having a boyfriend at that time? Yes. Okay. I still had one. Okay. Ya. Kemudian apa namanya? Teteh sengaja ngambil jalan yang memutar ya dari kampus ke asrama. Walaupun sebetulnya dari kampus ke asrama itu deket banget lah, cuman ngesot aja langsung nyampe. Tapi karena lagi galau, Teteh ngambil jalan yang muter-muter lah gitu. Dan itu masya Allah ya, karena menurut Teteh itu tuh betul-betul by design gitu, design by Allah SWT. Itu adalah jalan yang tidak biasa Teteh lewati, tapi sengaja Teteh lewati, yang kemudian pada saat di perempatan, I still remember, perempatan Whittaker Place and Simon Street, kalau ada orang Auckland di sini, ya. Di situ Teteh ketemu sama seorang kakak senior di Auckland Uni juga, pakai kerudung, pakai gamis, pokoknya kayak yang my perception of a muslimah tuh yang kayak gitulah. Kayak gini begitu. waktu itu, Tetehnya. Oh mungkin ya. Tapi Teteh nggak begini gitu. Dan dari jauh tuh beliau tuh senyum dan ngucapin salam. Teteh nengok ke belakang, oh nggak ada siapa-siapa, oh ini ke saya gini. Dan itu tuh less than 3 minutes, karena namanya lampu merah nggak lama gitu ya. Beliau nanyain nama, nanyain nomor handphone, nanyain tempat tinggal. Teteh pikir, oh ini mungkin basa-basi aja. Udah biasa ya kita kalau sesama muslim di luar negeri, minoritas, kenalan dan sebagainya. Tapi ternyata beliau nggak cuma basa-basi, 1 pekan setelah itu beliau silaturahim ke apartemennya Teteh, ke asramanya Teteh. Nyampe ke sana, itu pun menurut Teteh sebetulnya awkward ya, orang nggak kenal tiba-tiba dateng nanyain gimana kabar. Iya. Ini apa sih gitu ya dalam hati gitu. Tapi setelah beliau pulang ada kesan yang kayak menyentuh. Pengen banget deh bisa kayak gitu, kok kayaknya menenangkan gitu. Nama beliau Samirah Sulaiman, Teteh masih ingat. Beliau waktu itu lagi ngambil Bachelor of Science dan apa gitu ya. Lalu kemudian pekan berikutnya beliau ngundang Teteh ke apartemennya beliau. Dan ternyata di apartemennya beliau itu banyak sister-sister yang lain dari berbagai negara.
Dari situlah kemudian teteh jadi tahu, oh ternyata di Auckland Uni itu ada musolanya. Teteh bahkan nggak punya pasnya, jadi teteh memang suka skip sholat, jadi kayak excuse gitu loh, oh ini kan ada kelas, ya udahlah skip nggak sholat gitu ya. Jadi tahu, oh ternyata ada musolanya. Oh ternyata ada komunitasnya, jadi ada MSA namanya, Muslim Student Association, itu mungkin kayak rohis-rohisnya lah di sini. Oh ternyata ada Islamic Circle-nya juga, kalau di sini mungkin kayak mentoring atau sejenisnya lah begitu. Oh ternyata di sana ada kayak daurah-daurah dan sebagainya, dan ternyata pada saat itu karena sudah menjelang Ramadan, teteh diajakin lah untuk gabung ke acara-acara Ramadan di sana, dan itu tuh menjadi kayak bagian dari stepping stone teteh untuk akhirnya betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang amazingnya itu dimulai dari 3 menit di lampu merah, yang menurut teteh itu nggak akan mungkin terjadi tiba-tiba gitu ya. Dan teteh yakin benar bahwa itu semuanya adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika teteh berusaha mencari Allah tapi nggak tahu di mana. Sehingga kalau di sini ada yang nggak jadi hijrah karena berpikir yang ya nunggu dapat hidayah, ya nunggu dapat hidayah. Hidayah itu nggak nunggu, karena hidayah itu akan selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang betul-betul mencarinya. Jadi kalau misalnya kita memang betul mau mencari, ya kita memang usaha, Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Allah alam. Mungkin itu kali ya. I'm having a goosebump right now. Subhanallah, Masya Allah. Teteh waktu itu belok ke jalan itu bener-bener pengen aja gitu ya. Pengen, dan itu bukan jalan yang biasa teteh lewatin. Jadi ibaratnya ya, ini kampus teteh, ini asrama atau apartemen. Teteh tuh muter dulu sini baru ketemu si lampu merah itu. Lebih jauh lagi berarti Lebih jauh, ya. memang teteh sengaja karena lagi mellow dan sebagainya. Aku juga suka lagi melo terus nggak jadi. Masya Allah teteh. Terima kasih untuk Teh Samira. Kak Samira Kak Samira, Sulaiman. terima kasih Kak Samira yang sudah menghadirkan Teh Karin di sini. Alhamdulillah. Dan jadi jalan hidayahnya Teteh berarti ya? Bukan Lewat. hanya jalan hidayah, tapi beliau itu kan gini ya, ada tipe-tipe orang misalnya nih, dia ngajakin ke komunitas, udah aja selesai gitu. Kak Samira tuh enggak gitu. Kalau bahasa sekarang mungkin dakwah fardiyah ya. Setelah beliau ngajakin teteh ikutan MSA ya, Muslim Student Association, ngajakin kenalin dan seterusnya, beliau tuh kayak maintain gitu. Once in a while kita akan ketemuan, kita akan ngasih makan burung, kita akan pergi ke pantai, kita akan naik sepeda bareng, kita akan ini, akan itu dan seterusnya. Bahkan ketika beliau harus pulang pas summer ya, beliau pulang ke negaranya. Sebelum pulang itu, beliau ngenalin dulu teteh sama kakak yang lainnya, Kak Nabihah Solih. Dan itu juga sering banget teteh ceritain cerita beliau kemana-mana. Yang Kak Nabihah Solih ini bikin Islamic Circle dengan tema Sirah Nabawiyah. Every week, jadi setiap pekan kita akan rihlah pergi ke teman mana lah. Di Auckland kan banyak tempat ya, kadang-kadang agak jauhan. Yang isinya itu memang membahas tentang sirah Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Dan di sesi-sesi itu tuh teteh kayak mikir, oh jadi gini ya ceritanya, oh jadi gitu ya ceritanya. Itu jadi Kak Samira itu dia ngebimbing tuh memang sampai ke sana gitu. Dari Kak Samira juga teteh tuh jadi tahu tentang hijab sebetulnya ya, yang paripurna seperti apa. Lalu kemudian dari Kak Samira juga teteh itu akhirnya memutuskan untuk nggak pacaran lagi. Walaupun beliau nggak pernah bilang, oh pacarannya haram, oh kamu nanti ini jangan mendekati. Beliau nggak pernah ngomong itu. Beliau tuh cuman ngomong, teteh masih ingat banget, cuman nanya udah are you engaged gitu. Terus tuh bilang enggak. Dan teteh tuh udah tahu bahwa oh iya ya sebetulnya di dalam Islam kan kita tuh nggak ada ya yang kayak gini. Tapi masih maju mundur nih gitu ya, karena teteh dulu udah lumayan lama sebetulnya sama partner Yang waktu itu gitu ya, orang tua udah saling kenal dan sebagainya. Jadi kayaknya perasaan bertumpuk-tumpuk itu tuh kayak from the cliff-nya itu adalah pada saat teteh lagi coba recall ya. Teteh lagi ke apartemennya Kak Samira. Terus waktu itu lagi ada event apa gitu di Palestina. Dan teteh tuh dikasih lihat tentang ini loh kondisi di Palestina. Dan teteh nanya, kenapa sih kita harus peduli gitu. Akhirnya ditunjukin lah sejarah-sejarah Islam, baik itu yang di Palestina maupun dulu bahwa Islam dulu pernah berjaya. Lalu kemudian kisah Turki. Basically ini sejarah kita versi yang mungkin cuma beberapa menit. Ditunjukin dokumenter yang memang kayak model dari BBC dan sebagainya. Yang buat teteh, it is like an eye opener for me. Dan kemudian teteh tuh ngerasa bahwa ya Allah selama ini gue ngapain aja gitu. Kok gue nggak pernah tahu sih ternyata orang-orang demo Palestina tuh ini loh. Ternyata orang-orang demo ini itu tuh ternyata ini loh begitu ya.
Mungkin teteh kayak yang pada saat itu cuma dapet atas-atasnya doang, tapi Toppingnya aja. itu tuh kayak yang menguatkan teteh, ini gue nggak bisa enggak, gue pokoknya harus hijrah beneran. Dan teteh ngerasa, banget ngerasa salah satu yang membuat teteh susah menyempurnakan hijab, membuat teteh susah sholat, membuat teteh susah untuk menyentuh Al-Quran rajin gitu ya. Karena teteh punya salah satu dosa yang besar, teteh masih pacaran. Sehingga di malam itu atau the night after, I forgot which one, teteh nelfon dari Auckland ke Bandung dan bilang ke partner teteh waktu itu begitu ya, sorry kayaknya kita harus putus gitu. Dan ditanya, karena kan kami nggak berantem, nggak ada angin, nggak ada hujan, tidak ada perselingkuhan apapun begitu ya. Dan teteh bilang, ya soalnya aku pengen lebih dekat sama Allah. Terus dia bilang kan, karena dia nggak paham ya emang kenapa kalau kita pacaran dan kamu pengen dekat sama Allah gitu ya. Pacaran tuh nggak ada di dalam Islam dan nggak bisa gitu. Selama kita masih kayak gini, aku nggak bisa dekat sama Allah. Dan teteh udah ya pokoknya nggak usah ngontak-ngontak lagi dan sebagainya gitu ya. Sudah ya langsung ditutup karena teteh takut berubah pikiran, takut ada setan datang dan seterusnya. Setelah si telepon itu ditutup, Nelfon lagi. enggak. Maaf ya, salah. Teteh langsung nangis dan teteh masih ngerasain banget gitu ya. Bukan karena sedih putus pacaran, tapi karena saking bahagianya ngerasa akhirnya hati ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Aduh, Because it's really tough. Ketika kita sedang dalam proses hijrah, ada begitu banyak hal yang harus kita tinggalkan. Mau pakai kerudung tuh susah banget. Because I really loved my hair. I loved my hair so much. Teteh adalah orang yang kalau ke salon bisa 3 jam cuma buat bikin keriting gantung back then. Keriting gantung tuh kayak gimana? Segi keriting gantung, depannya di layer. Keriting gantung ya. Sehingga untuk memutuskan akhirnya berhijab sempurna, itu tuh proses yang buat teteh sangat-sangat monumental. And it changed my life gitu. Karena buat teteh hijab itu bukan sekedar akhirnya ya, yang awalnya itu kayak semacam monumen hijrah. Kalau sekarang tuh enggak. Hijab is my act of submission to Allah. Even now, bahkan sampai sekarang. Teteh berarti sudah berhijab dari, kalau dihitung dari hijab sempurna ya 2010. Sekarang 2023, berarti 13 tahun. Bahkan sampai sekarang, apakah kita kemudian nggak ada lintasan-lintasan, aku bener nggak ya pakai hijab kayak gini? Gimana kalau orang ngeliatin gini? Kadang-kadang lintasan itu ada, tapi balik lagi, this is my act of submission to Allah. Ini adalah wujud ketaatan aku menyempurnakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena yang diinginkan adalah surga, yang diinginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teteh akhirnya pada saat itu ya, ngapain gue cantik-cantik dipuji sama manusia kalau ternyata di neraka nanti dibakar juga gitu. Karena kan teteh maksudnya pada saat itu ya, udahlah simpel aja gitu. Ngapain gue happy-happy, bucin-bucin, bahasa dulu bukan bucin ya, bucin-bucin gitu di dunia, kalau nanti akhirnya dihukum juga gitu. Pokoknya intinya adalah ngapain sih gue nyari apa yang cuman surface di dunia, emang paling berapa lama sih hidup? 30, 40, 50, 60, habis itu udah selesai gitu. Tapi ketika kita mengejar surga, mengejar Allah Subhanahu wa taala, itu tuh jadi motivasi yang lebih long lasting, dan kita yakin bahwa apa-apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan berbalas baik di kehidupan dunia maupun akhirat kita. Jadi itulah tadi ya, panjang kemana-mana nih dari yang Kak Samira sama gimana beliau menggiring tadi ya untuk menjalani proses hijrah satu persatu. Dan itu kerasa banget, punten, just to add one more. Begitu teteh putus, akhirnya teteh memutuskan untuk berhijab secara sempurna. Itu kayak ada sebongkah gunung es tuh kayak brek gitu ya. Akhirnya teteh memutuskan berhijab sempurna. Akhirnya teteh sholat 5 waktu. Akhirnya I touch my Quran again. Dan kemudian akhirnya teteh bisa datang ke kelas-kelasnya MSA gitu ya, yang awalnya susah banget kalau mau datang. Dan itu tuh jadi kayak salah satu benar-benar inilah ya, ya breakthrough lah, kind of gitu ya. Titik balik mungkin. Titik balik gimana akhirnya bisa langsung dededededededed. Makanya teteh sering menyampaikan buat adik-adik atau teman-teman yang sedang dalam proses hijrah, mau nggak mau, gimana caranya kita mau lebih dekat sama Allah adalah dengan meninggalkan yang itu dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita. Dan sebetulnya nantinya sepanjang proses perjalanan hijrah, kan pengetahuan kita akan bertambah ya, standar kita juga sebetulnya akan semakin tinggi. Jadi kalau ditanya, teteh
selesai hijrahnya kapan, sampai sekarang belum selesai. I still have so many homeworks to do untuk to complete my hijrah. Buat teteh, hijrah kita selesai ya pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau tadi ditanya yang pacaran, intinya mah ya pada saat kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ya kita memang belum submit. Hati kita belum kita kembalikan kepada Allah. Masih ada selain Allah di dalam hati kita. Oke. Tuh guys. Allah, Masya Allah, teteh bener-bener. Aku soalnya sering banget denger kayak gitu kan. Pacaran itu kan nama brandnya gitu. Tapi bahkan di dalam brand yang lain, even ta'aruf, teteh bilang itu bisa aja. Soalnya sekarang makin banyak. Makin banyak ya teh? Iya, judulnya ta'aruf gitu. Tapi behind the scene-nya ini. Makanya teteh kalau ngisi kajian tentang pranikah, teteh akan sampaikan konsep syar'inya. Larangan ikhtilat, larangan berkhalwat, bagaimana ada proses saling mengenal yang kemudian didampingi oleh orang-orang yang ahsan, terpercaya, bijaksana dan sebagainya. Bagaimana komunikasi dengan orang tua, proses pranikah, bagaimana menjaga hati ya. Bahkan khalwat kan berdua-duaan ya. Itu kalau zaman sekarang kan bukan cuma offline ya, online juga bisa khalwat. Iya. Di luar malu-malu, tapi pas di WhatsApp line, mau. gitu, ya gitulah. Oke, kita balik lagi ke hijrahnya teteh tadi. Berarti titiknya itu ada di 2010. I think so. 2010 ya. Udah hijrah nih. Memulai hijrah. Setelah itu mempertahankan keistiqomahannya. That's even harder. Mungkin di luar kelihatannya harder, but I think it was a lot smoother and it was a lot more beautiful. And it was apa ya? Buat teteh disitulah ketenangan, ketentraman yang nyata yang membuat teteh sampai sekarang kalau orang nanya, teteh apa sih yang membuat teteh pengen tetap istiqomah di jalan Allah atau pengen bisa tetap istiqomah di jalan dakwah? I have no other better option. Karena teteh pernah merasakan gimana hidup yang kalau menurut orang tadi ya, dengan bergelimang harta, dengan apa yang kata orang ada pacaran, ada pacar, ada gaul, prestasi dan it didn't give me happiness, the true happiness gitu ya. Tetapi pada saat dekat sama Allah ada contentment, perasaan itminan kalau bahasa Al-Quran. Yang kita merasakan ketenangan baik itu dalam ujian kesulitan maupun kemudahan, ujian kesedihan maupun kegembiraan. Kita tuh feel content gitu ya, merasa penuh, merasa cukup, merasa ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teteh itu yang mahal. Sehingga kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, abis itu lebih susah nggak?" Menurut teteh nggak, karena teteh butuh ini. Teteh nggak mau kehilangan ini. Teteh, dan ini kan perasaan yang nggak bisa dijelaskan ya. Kayak misalnya gini, ada orang nanya, ngapain sih ngafalin Quran? Para penghafal Quran tahu gimana rasanya menikmati Al-Quran. Dan itu nggak bisa dijelaskan. Gimana caranya bisa istiqomah berhijab? Perasaan bahagia, tenang kita pakai hijab nih. Kalau pergi ke mall-mall gede di Jakarta atau ke PVJ kalau di Bandung, kita akan kerasa banget betapa kita ini kayak ghuraba lah ya, asing gitu. Tapi perasaan tenang dan perasaan yakin, ya Allah, I believe and I know you reward my action. Kayak ngerasain bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat sama kita, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, itu yang mahal. Sehingga yang mungkin dari luar tuh kelihatannya berat, susah dan sebagainya, buat teteh justru membahagiakan gitu. For the longest time gitu ya, my hijrah story gitu ya, yang mungkin menurut orang harus menyesuaikan sama keluarga karena kan of course ya, my mom gitu, non muslim. Sorry mom if you watch this. Ya, waktu pertama kali teteh kemudian mau pakai kerudung, kan mami teteh kan bilang, aduh Ci gitu ya, masa sih pakai kerudung gitu. Dengan Cici muslim aja, Cici tuh udah membangun tembok. Kalau Cici pakai kerudung, Cici membangun tembok yang lebih tinggi. Itu kata mami. Itu kata mami. Even papa yang muslim. Sorry. Ya, if you watch this. Ya, jadi papa teteh waktu pas teteh pulang dari ke New Zealand, papa teteh tuh bilang, dapat dari mana kamu baju ini nak, katanya. Dan ada ya om atau tante, maaf om tante ya, dulu ya, kalau sekarang mah udah enggak, semuanya insya Allah hijrah menjadi lebih baik, yang kemudian ngomong, gimana sih ini udah jauh-jauh sekolah ke New Zealand, pulang-pulang kok kayak orang kampung gitu ya, dibilangin kayak gitu. Teman-teman dekat ya, sahabat-sahabat yang kayak teteh tadi, gila Lorin, yang kayak gitu gitu ya, dan seterusnya. Itu ada yang mungkin menurut orang lain
it was such a pressure. Tapi entah kenapa biiznillah bifadlillah, makanya Teteh selalu menyampaikan itminan datang dari Allah, happiness comes from Allah. Bukan dengan kita nonton drakor berepisode-episode, atau dengan kita healing nongkrong, atau dengan kita healing dengerin musik mellow dan sebagainya. Healing itu adalah ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Teteh ngerasain itu masa-masa yang merasakan ketenangan demi ketenangan. Termasuk juga pada saat akhirnya memilih menikah. Menikah kan banyak yang menentang. Dan itu menurut Teteh salah satu bagian hijrah yang penting dalam kehidupan Teteh. Karena Teteh ngerasain banget begitu pulang dari New Zealand, karena belajar tentang pernikahan dan seterusnya. Buat Teteh pernikahan itu bukanlah sebuah pelarian supaya bisa punya teman, supaya bisa punya teman bucin, supaya bisa punya partner dalam apa, enggak. Ada yang nganterin. Ada yang nganterin. Kalau zaman sekarang Instagramable gitu ya. Tapi waktu itu benar-benar yang, ya Allah, saya ini udah ketinggalan. Waktu itu Teteh ngerasa, hijrah saya telat, amal saya sedikit, orang mah udah nyampe mana, saya masih di sini. Apa ya yang mempercepat? Oh iya nih, nikah. Karena di dalam pernikahan itu ada begitu banyak peluang-peluang pahala. Jadi waktu itu Teteh minta tuh, rasanya tuh setiap kali molor untuk nikah gitu ya, karena Teteh proses ta'arufnya tuh agak panjang, penyesuaian antar keluarga itu lama lah dan sebagainya. Teteh tuh ngerasa kayak pahala-pahala Teteh tuh tercabut gitu loh. Yang harusnya saya bisa dapat pahala ini, pahala itu, terus tercabut. Ya Allah, walaupun saya belum nikah, tolong pahalanya dikasih duluan. Gitu. Terus Teteh punya dari dulu, dari sebelum nikah, dari sebelum ta'aruf malahan, punya impian tuh pengen banget jadi seorang ibu. Ya, karena Teteh membayangkan betapa besarnya pahala menjadi seorang ibu. Maka ketika akhirnya memutuskan menikah, kenapa Teteh bilang sangat relate dengan proses hijrah, pernikahan dalam benak Teteh itu adalah ini harus menjadi baitud dakwah, ini harus menjadi pernikahan di jalan dakwah. Makanya kriterianya juga mungkin nggak ada kriteria duniawi ya. Kriterianya memang panjang, tapi lebih kayak yang ini harus aktivis dakwah, dia harus penghafal Quran, dia harus begini begitu dan seterusnya. Dan ketika akhirnya memilih beliau gitu, pertama ditentang kenapa nikah muda, gimana sih udah jauh-jauh S1 ke luar negeri, terus pulang langsung nikah. Bukannya berbakti dulu sama orang tua, harus kerja, ya terus ngasihin uang, cari duit dan sebagainya gitu. Lalu kemudian udah mah gitu, nikahnya sama yang kayak gitu lagi. Emang? Baru lulus, Kang waktu Supri? itu Kang Supri. Waktu itu Kang Supri ini kalau di seminar pranikah sering banget Teteh ceritain. Kang Supri baru lulus. Gaji per bulan kadang 2,5 juta, kadang 3,5 juta di waktu itu. Sementara Teteh latar belakang keluarganya ya biiznillah bifadlillah lapang ya. Maksudnya baik dari keluarga mami maupun papa. Dan waktu itu comfortable, very comfortable. Karena waktu itu Teteh tinggal sama mami ya. Jadi memang kemana-mana pakai supir, pakai mobil dianterin kemana-mana, rumah lapang, AC bisa on terus dan sebagainya. Begitu pasca nikah sama Kang Supri yang baru lulus ini, ya kami pindah di kontrakan kecil banget. Yang kasur pun kami nggak punya, tempat tidur pun kami nggak punya. Di Titimplik, kalau ada orang Bandung di sini. Di itu kayak kampung kecil di belakang Dago, area-area sana lah dan sebagainya. Dan Papa Teteh kan awalnya marah-marah ya. Kamu, sorry Pak, gaji 2,5 juta, 3,5 juta, mau dipakai buat apa? Mau dikasih makan apa? Ya Teteh diam aja kan, nggak mungkin ngebantah ya. Dalam hati Teteh bilang ya makan nasi gitu. Kali. Ya itu ada tantangan-tantangannya, tapi kalau menurut Teteh itu justru menjadi jalan semakin betul-betul tawakal sama Allah dan kerasa buahnya itu pasca menikah. Kayak Teteh bener-bener I don't want to take this for granted. Kami menikah di jalan Allah, kami menikah di jalan dakwah. Gimana caranya pernikahan ini dia memang akan membuahkan amal-amal dakwah gitu, pahala-pahala yang besar. Sehingga walaupun orang ngelihatnya mungkin Teteh mah nggak tahu ya. Selentingan-selentingan sih ada Teteh denger gitu. Misalnya ngeliatin oh kasihan ya Karin gitu. Dulu gini begitu nikah terus rumahnya kontrakannya kecil gitu ya, belum punya rumah. Terus kemudian nggak ada karir karena Teteh waktu itu jadinya ngajar TOEFL ya sambil nyiapin beasiswa S2. Tapi orang nggak tahu betapa bahagianya dan betapa nikmatnya di kamar yang nggak ada kasur itu bisa sholat qiyamul lail tahajudan diimamin sama suami berdua. Itu Masya Allah. Orang ngelihatnya kasihan ya dulu kemana-mana naik mobil dianterin supir, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Sekarang kemana-mana naik motor, kalau hujan ya kehujanan, panas ya kepanasan. Orang nggak tahu betapa nikmatnya bisa zikir berdua sama suami di atas motor. Itu kayak kita ngerasain
perjuangan itu adalah sebuah kenikmatan. Dan teteh masih ingat di proposal ta'arufnya Kang Supri, dan membuat teteh jatuh hati itu bukan Kang Suprinya, tapi visi dakwahnya. Kata beliau, saya tidak menjanjikan kesenangan dunia. Ini di proposalnya Kang Supri. Tetapi apa ya, bahasa persis saya menawarkan yang jelas, kata beliau, perjuangan menuju surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu yang buat teteh hopefully this one. Karena teteh ta'aruf beberapa kali gitu ya. Dan teteh tuh nggak neko-neko. Teteh nggak ada kriteria wajah, nggak ada kriteria gaji, nggak ada kriteria apalah gitu ya. Pokoknya nyari aktivis gitu ya, aktivis dakwah yang mau sama-sama kita masuk surga. Surganya jangan yang biasa-biasa aja gitu. Pengennya kalau surga tertinggi gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kayak pernikahan tuh a huge part of my hijrah. #couple goals. Oh gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, teteh Masya ada Allah, cariin dong yang kayak Kang Supri. Ini tiga-tiganya butuh nih yang ada di sini nih. Subhanallah. Apalagi ngono. Masya Allah. Masya Allah teteh, aku dari mau nangis ketawa, Masya Allah teh, keren banget sih teh. Di kamar ada di belakang, di kanan, sip, betul, atas. Apa? Kenapa? Udah berapa menit sih? Udah berapa menit? Katakannya 30 menit aja. 40 menit. Oh, udah lama ya? Masya Allah ya teh. Seperti yang aku bilang, sejak pertama kali aku kenal teteh tuh, aku tuh ngerasa you have a peaceful vibes. Oh, Masya Allah. Teteh setelah ngobrol emang keren banget. Dan ada juga yang mau aku tanya tuh soal pertentangan di keluarga itu. Gimana meyakinkannya teh kalau this is my way, this is Allah way, the right path that I chose. Teteh rasa sebetulnya tidak ada yang perlu diyakinkan ya. Karena basically kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, setiap manusia itu kan fitrahnya selalu diciptakan tuh dalam keadaan fitrah. Fitrah bertauhid kepada Allah. Turunannya banyak. Artinya setiap manusia yang lahir, mereka itu punya by default ya, dijadikan mereka itu akan senantiasa mencari Allah. Makanya banyak orang-orang non-muslim, bahkan di negara-negara non-muslim, mereka berusaha mencari siapa sih Tuhannya, siapa sih agama terbaik, itu sudah fitrah. Sehingga tugas teteh pada saat itu, mau baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pertemanan dan sebagainya, hanya berusaha menjadi anak yang baik gitu. Menjadi kakak yang baik, walaupun teteh banyak kekurangan ya. Baik ke mami, ke papa, ke keluarga keluarga mami, terus kemudian di pertemanan dan sebagainya gitu ya, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya teteh, hanya bisa melakukan itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya teteh juga nggak tahu ya, apakah karena doa teteh atau bukan. Teteh sih nggak terlalu wah ini kayaknya karena doa gue, enggak sih, sama sekali nggak ada pemikiran seperti itu. Karena teteh yakin, seyakin-yakinnya setiap manusia itu mereka pasti akan mencari kebahagiaan yang hakiki. At certain point in their life, mereka akan merasakan bahwa nonton drakor itu is no longer enough. Nonton film Hollywood, pergi ke bioskop, nongkrong-nongkrong, ngafe-ngafe, cuman nggak jelas gitu ya. Atau baca-baca novel cintaan itu nggak akan bisa memberikan makan untuk hati kita. Karena yang namanya hati manusia itu kan diciptakan oleh Allah. Allah jadikan hati manusia itu, dia akan tenang kalau apa, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan, yang artinya hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi itminan, menjadi tenang, menjadi tentram. Artinya siapapun itu gitu ya, mereka akan bergerak mencari itu. Nanti tinggal mereka memilih, mereka mau memenuhi panggilan Allah atau mereka reject. Sehingga nanti di hari akhirat nggak akan ada manusia yang bisa bilang, oh maaf ya Allah, saya nggak dapat hidayah. Itu nggak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki asma, salah satunya Al-Hadi. Al-Hadi means he constantly gives guidance. Allah selalu memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Tinggal kitanya aja mau menerima hidayah Allah atau tidak. Sehingga ketika tadi ya ada dengan keluarga dan sebagainya, ya teteh rasa itu salah satunya gitu ya, berkat pencarian masing-masing gitu. Masing-masing anggota keluarga pun mereka mencari kebahagiaan yang hakiki, dan akhirnya mereka menemukan bahwa ya memang Islam jawabannya, Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Dulu, sorry papa, ya, waktu teteh tahajud, sering tahajud, papa teteh suka marah-marah gitu ya. Ngapain sih tahajud terus? Ya, nanti matanya jadi ada
ada Kantung, bekas kanda. kantungnya gitu ya. Ketika teteh ngaji sering baca Al-Quran gitu ya, papa teteh misalnya, ngapain sih baca Al-Quran terus dan seterusnya, kenapa sih Al-Quran dibawa kemana-mana, pokoknya dimarahin urusan-urusan gitu. Sekarang ya kayaknya udah cukup lama ya, setahunan lebih gitu ya, papa teteh cerita gimana papa teteh selalu qiyamul lail setiap Masya Allah. malam gitu ya. Yang awalnya ke Kang Supri ya, papa teteh nggak terlalu Suka. gitu ya, sorry papa ya, dan sebagainya lah gitu. Ya setahunan ke belakang, kapan ini papa diimamin sama menantunya papa Masya gitu ya. Allah. Bahkan beliau itu pernah pas datang ke sini, berkunjung ke rumah kami gitu ya, ke sini maksudnya ke Depok gitu. Kan beliau sebetulnya bisa sholat jamak, tapi karena kata beliau pengen diimamin sama suami, beliau nggak jadi jamak supaya bisa diimamin sama Kang Supri gitu. Jadi buat teteh sih, ketika ada orang-orang yang tidak terlalu suka dengan proses hijrah kita jangan malah jadi baperan, jangan malah jadi nggak suka sama orangnya, karena sebetulnya mereka pun boleh jadi sedang dalam proses untuk Pencarian. berhijrah dan dalam proses untuk mencari. Alangkah baiknya ketika kita welcome ya sama mereka, kita tetap menjaga hubungan baik sehingga anytime mereka kemudian mau hijrah, kita akan selalu ada gitu. Allah alam bisawab. Masya Allah, Demikian ya. teteh. Oke. Satu hal lagi teh. Ini buat aku sendiri sih. Dari tadi tuh sangat menusuk-nusuk jiwaku yang Ya Allah ya Rabbi. nonton itu. Maaf ya, teteh nggak ada maksud sama sekali. Nah, teh, emang sengaja dong, emang harus. Emang harus teh, harus diingetin. Kalau nggak kayak gini-gini aja terus sampai jangan, auzubillah min dzalik. Persoalan meninggalkan apa yang kita cintai untuk Allah. It's not that easy. Is it? I mean, gimana ya? Ini konteksnya nggak cuma manusia ya, segala hal yang nikmat-nikmat itu, yang tadi yang teteh bilang. Entah itu mungkin teman-teman yang lain drakor dan segala macam. Gitulah teh, gimana ya? Aku itu dari hati sendiri sih itu juga. Nggak apa-apa. Sebenarnya ya, mungkin ini salah satu tips, banyak banget lah tips yang sebetulnya bisa diberikan, tapi dengan waktu yang terbatas tentunya ya. Mungkin salah satu highlight yang teteh pelajari, ketika kita betul-betul mengenal Allah, kita akan betul-betul merasakan betapa Allah SWT sayang sama kita. Dan ketika kita betul-betul merasakan ya Allah, betapa Allah tuh sayang sama kita, betapa Allah menjaga kita. Akhirnya kita sendiri ngerasa, saya juga mau dong cinta sama Allah gitu. Anyway, ini azan mau di skip dulu. Oke, ini teh boleh. Jadi meninggalkan tentang yang kita cintai ya. Teteh di sini bukan berarti kemudian teteh sudah bersih, jauh banget lah. Karena seperti yang tadi teteh sampaikan ya, seiring dengan kita berjalan dalam proses hijrah, kita akan belajar lagi, ilmu kita insya Allah akan bertambah dan seterusnya, sehingga standar ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akhirnya semakin meningkat gitu. Tetapi secara umumnya kalau di perjalanan hijrah dulu ya, teteh rasa mungkin ada dua hal yang menjadi highlight. Yang pertama adalah semakin teteh belajar tentang Allah, I can really feel that how Allah loves me so much. Dan teteh merasakan, meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih menyayangi teteh, mencintai teteh melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's why gitu ya, gak ada yang bisa menjaga teteh melebihi penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan teteh melebihi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan teteh. Teteh masih kind of inget gimana seorang Karin yang belum hijrah, dia akan risau dengan masa depannya, dia akan risau dengan apa yang luput di masa lalunya, dia akan risau bahkan for everything happening at present time. Tapi ketika kita merasakan tadi ya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang sama kita, yang teteh rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan zolim sama saya. As long as I'm on the right path, selama teteh hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, teteh yakin seyakin-yakinnya Allah akan selalu jagain teteh. Karena nggak akan mungkin Allah yang sayang sama teteh lalu kemudian memberikan jalan keburukan untuk teteh. Even ketika ujian itu berat. Kan ujian tetap akan ada ya, tinggal kita milih, kita mau diuji dalam ketaatan atau diuji dalam kemaksiatan begitu ya.
Sehingga yang teteh rasakan ya ketika meninggalkan hal-hal yang dalam tanda petik kayak kita cintai tadi, it doesn't really matter anymore. At least for me. Dan teteh nggak tahu ya sebetulnya apa yang dimaksud sama Nabila yang dicintai itu contohnya apa gitu. Teteh nggak tahu gitu. Kayak misalnya mungkin yang teteh ambil contoh yang orang sering mention aja, misalnya teteh nggak ngerasa sayang waktu pas akhirnya berhijab sempurna meninggalkan fashion dahulu kala. It doesn't matter anymore. Karena at the end of the day ya kehidupan teteh singkat juga anyway gitu ya. Dan yang dirindukan adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, atau mungkin ini ketika teteh membuat keputusan untuk resign dari kerja. Karena untuk orang bilang ya, teteh kan S1 di luar negeri, S2 di luar negeri. Lalu kenapa kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja? Kalau buat teteh, yang namanya bekerja untuk Allah, itu jalannya luas banget gitu. Dan setiap keluarga itu akan punya keputusan terbaik, boleh jadi berbeda-beda. Every family, karena tergantung situasi dan kondisinya. Qadarullah, di kondisi keluarga kami memang dengan berbagai faktor lah, keputusan terbaik yang diambil insya Allah adalah teteh bekerja untuk Allah di ranah informal. Di ranah informal tuh artinya nggak ada hitam di atas putihnya, it's not CVable, tidak ada penghargaan dan tidak ada jenjang karir profesional ini itu dan sebagainya gitu ya. Terus kalau misalnya teteh nanti nggak bisa lanjut lagi kerja profesional gimana? It doesn't really matter anymore. Karena teteh yakin Allah akan jamin bahwa pokoknya ingat banget kata Ustazah Lana Salika, selama kita ingin bekerja untuk Allah, peluang kerja di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa terbuka. Jadi kayak teteh ngerasa it's fine, it's okay gitu. Yang terpenting adalah setiap langkah yang diambil itu harus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini teteh bukan berarti meniglekan ibu yang bekerja ya, tetapi dalam konteks teteh ya mungkin itu yang menurut orang dianggap oh gimana cara ninggalin itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ya. Jadi kayak menyadari Allah udah sayang banget nih sama saya. Saya pengen dong sayang balik sama Allah walaupun saya terbatas. Bahkan pada saat kita turun iman sekalipun, yang suka teteh mention adalah ya Allah, apakah tidak rindu ketika aku membersamaimu gitu. Tolong bantu aku bangun lagi. Tolong bantu aku untuk bangkit lagi dan seterusnya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua yang teteh lakukan atau rasakan, mungkin bukan lakukan ya. Yang teteh rasakan adalah ketika kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mampu untuk membantu kita meninggalkan kejahiliahan kita atau hal-hal yang tadinya kita cintai yang tidak diridhai oleh Allah, minimal rasa takut kita gitu. Teteh takut banget dengan azab kubur, teteh takut banget sama sakaratul maut yang tidak menyenangkan begitu ya. Teteh takut banget dengan yaumul hisab. And mostly teteh takut banget sama api neraka. Sehingga yang teteh bayangkan adalah masa sih hanya untuk kesenangan sementara di dunia, whatever it is, terus mau mengorbankan apa ya, janji akhirat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kayak surga tuh deket banget dan neraka itu deket banget gitu. Teteh takut banget, teteh nggak mau banget. Dan boro-boro untuk masuk neraka ya, dihisap aja teteh nggak mau gitu. Makanya teteh sekarang juga lagi nyari-nyari gimana sih caranya bisa masuk surga tanpa hisap. Takut banget gitu. Kita hidup selama-lamanya, tadi teteh sempat mention ya, mungkin ada yang 30, 40, 50, 60, kalau usianya panjang kayak Elizabeth II 96 tahun. Setelah itu kita ngapain? Masuk ke dalam kubur, kita nunggu hari kiamat, boleh jadi lebih dari 100 tahun. Setelah itu kita dibangkitkan, yaumul hisab berapa lama? Belum lagi ngelewatin sirat yang boleh jadi ribuan tahun perjalanan. Teteh maunya gitu ya pada saat sakaratul maut itu sudah dijemput oleh para malaikat. Ya Allah. Maunya pada saat sudah di alam kubur begitu ya didampingi oleh amal solih gitu ya. Waalaikumsalam. Hai. Ya, tadi ya yang kedua ya, bagian tentang rasa takut. Karena yang teteh bayangkan adalah, mungkin teteh ulang sedikit tadi ya, kita hidup selama-lamanya di dunia ya. Anggaplah misalnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau kalau usianya panjang. Kalau usianya panjang kayak Elizabeth II sampai 96 tahun gitu misalnya ya. Ya setelah itu masuk alam kubur kita nggak tahu berapa lama. Masuk di yaumil hisab kita nggak tahu berapa lama. Yang nggak bisa kita hitung. Silahkan nanti cari kajian tentang kehidupan hari akhir ya. Dan buat teteh itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Dan teteh
Oke. Ya teteh nggak mau diazab, teteh nggak mau disiksa, bahkan teteh tidak mau dibangkitkan dalam keadaan naked. Kan orang-orang yang tidak beriman dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian ya. Teteh nggak mau gitu. Orang-orang para ahlul Quran mereka dibangkitkan dengan diberikan jubah, diberikan mahkota, didampingi oleh Quran gitu dan seterusnya. Itu yang kemudian teteh harapkan, sehingga ketika dengan turunnya iman tadi ya, ada turun iman, biasanya yang akhirnya membangkitkan itu lagi adalah ingatan bahwa ini harus bisa nih dapat yang terbaik gitu. Ada salah satu peristiwa yang terjadi baru belakangan ya, teteh waktu itu lagi perjalanan pulang dari ngisi kajian, macet banget. Lalu di tengah macet-macetnya itu tiba-tiba kedengeran toet, for rider lewat ya. Fatimah di sana sayang. Insya Allah. Ya, ada for rider lewat, lalu kemudian mobil-mobil pejabat gede-gede dan seterusnya. Dengan santainya kemudian bisa dapat shortcut gitu ya. Gitu juga ketika dari sana teteh keingetan lagi bahwa dulu waktu kalau pulang pergi dari Australia ke Indonesia atau dari New Zealand ke Indonesia, first class itu selalu punya line khusus gitu ya. Kita harus ngantri panjang, apalagi kalau international flight kan antriannya panjang banget gitu karena pesawatnya gede banget gitu. Dan orang-orang yang first class dan seterusnya bukan hanya bisa shortcut tapi disambut dan sebagainya. Teteh membayangkan kalau rasanya nggak enaknya ngantri aja kayak gini di dunia, cuman buat ngantri pesawat, cuman buat ngantri mobil ya di jalan tol dan sebagainya. Betapa nggak enaknya kalau ngantri hisab. Betapa nggak enaknya kalau harus ngantri masuk surga di Sirat. Betapa nggak enaknya kalau harus berdesak-desakan dengan sepenuh rasa ketakutan dan seterusnya. Dari situ kayak bener-bener pengen bertekad, ya Allah, tolong dong saya minta shortcut ke surga. Dan salah satu sebagai perempuan itu kan ini ya, kita sholat 5 waktu, puasa wajib di bulan Ramadan, menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat sama suami, dan karena teteh sudah punya anak-anak, berarti bagaimana menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak juga gitu. Jadi itu kayak modal banget, tapi ya ditambah lagi yang lainnya gitu ya, dengan amanah-amanah dakwah dan sebagainya. Makanya teteh kalau ngisi kajian, pokoknya niatin aja untuk dakwah. Di tengah misalnya gitu ya, orang suka nanyain teh tarifnya berapa sih, fee-nya berapa, rate card-nya berapa, teteh it's not about the money. Iya, jadi teteh membayangkan ya teteh nggak mau lah ngantri kayak gitu ya, pengennya tuh dapat shortcut, pengen kalau bisa ya tanpa hisab gitu ya, pengen bisa masuk surga di antara yang tertinggi itu, maksudnya di antara tingkatan surga yang tinggi, pengennya yang paling tingginya deh, karena ngerasain ya Allah, janji Allah Subhanahu wa taala tuh pasti, dan Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya sangat-sangat luas dibandingkan dengan murkanya. Memang kita terbatas, memang kita kurang. Hanya saja karena punya dua hal tadi ya, kita ada dua faktor tadi. Ya bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki ya. Dan salah satu yang membuat suka membangunkan dengan adanya dua hal tadi adalah ketika mengingati teladan-teladan orang-orang yang ada di surga yang teratas. Ya, kalau buat para muslimah itu kan ada 4 pemuka wanita ahli surga ya, ada Khadijah radhiyallahu anha, ada Fatimah radhiyallahu anha, lalu kemudian ada Asiyah dan ada juga Maryam binti Imran. Dan keempat pemuka wanita ahli surga inilah yang buat teteh ya ini teladan kita. Para nabi, para rasul itulah teladan kita. Kenapa buat teteh itu powerful? Karena ketika kita misalnya nih ya ingin melakukan hal-hal yang boleh jadi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, teteh ingat aja, katanya mau masuk surga yang paling tinggi, dan behave like one. Kira-kira kalau Fatimah radhiyallahu anha hidup di zaman ini, dia akan berpakaian seperti apa? Bagaimana dia akan mengisi waktunya? Bagaimana dia akan bersikap kepada anaknya? Kira-kira kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman ini akan bagaimana? Ini, itu, dan sebagainya. Sehingga akhirnya tolak ukurnya bukan lagi orang-orang di sekeliling kita, atau orang-orang yang hidup di zaman sekarang, atau bahkan influencer yang ada di sosial media. Karena kan kadang-kadang kalau kita mau cari excuse ya, influencer ini juga begitu kok, influencer itu juga begitu kok, tabaruj misalnya, gitu ya, oh ini begini kok, ini begitu kok. Tapi yang teteh pikirkan ya karena pengen surga yang paling tinggi tadi, ya berpikir aja kira-kira Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Maryam binti Imran, Asiyah kalau hidup di zaman sekarang kira-kira akan tabaruj atau enggak? Gitu aja pertanyaannya. Jadi
Walaupun memang ya kadang-kadang nggak bisa nggak kita memang asing. Tapi bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hiduplah kalian sebagai ghuraba. Ghuraba itu bukan kita menyendiri pergi ke gunung sendirian gitu, enggak. Tetapi kata Syekh Umar Sulaiman, ghuraba itu kita berbaur ya sama masyarakat, tapi kita outstanding secara amal. Makanya kaum muslimin adalah ghuraba di kalangan para manusia. Para mukminin adalah ghuraba di kalangan kaum muslimin. Para muttaqin adalah ghuraba di kalangan para mukminin. Para muhsinin adalah ghuraba di kalangan para muttaqin. Nah, kita mau ghuraba yang level mana? Tentunya Teteh masih jauh lah. Ini masih dalam proses berjuang. Tapi menjawab pertanyaan yang tadi, mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Insya Allah. Insya Allah Teh, semoga Teteh kita semua bisa ada di posisi itu ya Teh. Masuk surga tanpa hisab lewat shortcut. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi forridernya nanti malaikat gitu. Minggir nih mau masuk surga gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Karin. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang sedang fighting untuk hijrah. Selelah-lelahnya, seberat-beratnya apapun yang kita perjuangkan di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Teteh sering sampaikan ya, bersabarlah sejenak karena surga yang menanti orang-orang bertakwa itu sudah dekat. Gitu. Cuman sebentar kok. Kalau ada yang ngerasa susah ini, cuman sebentar. Ngerasa korban perasaan, cuman sebentar. Ngerasa kehilangan kesenangan bab-bab tertentu, cuman sebentar. Nanti yang kekal adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja kali. Oke. Allah a'lam bishawab. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf ya. Iya. Untuk salah dan kurang dari Nabila juga mohon maaf ya Teh. Yang banyak ketawanya. Biasa orang cantik kayak gitu. Masya Allah. Terima kasih Teteh. Waktu kita juga cuman sebentar. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Teh Karin, untuk aku juga sangat berarti buat aku. Di posisi aku, hidup aku saat ini, it means the world. Masya Allah. Your words. Makasih Teteh, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Insya Allah ketemu lagi sama Nabila di podcast Hijrah Story selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.